Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Halo Bapak Ibu guru hebat, bertemu kembali dengan saya Dian Kartika Putri, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Purbalingga. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai coaching dalam supervisi akademik yang merupakan tugas koneksi antar materi modul 2.3 pada pendidikan guru penggerak tahun 2024. Adapun tujuan pembelajaran khususnya yaitu calon guru penggerak dapat menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Yang pertama yaitu pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Nah, dalam modul 2.3 ini, saya mempelajari tentang supervisi akademik yang bertujuan untuk pengembangan kompetensi diri dalam setiap pendidik di sekolah. Pendekatan yang digunakan adalah coaching yang memiliki 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti coaching yang harus dimiliki diantaranya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan berbasis coaching menggunakan alur TIRTA, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam supervisi akademik, yaitu pra-observasi atau perencanaan, observasi atau pelaksanaan, dan pasca-observasi atau tindak lanjut. Lalu emosi yang dirasakan terkait dengan pengalaman belajar, yaitu yang pertama saya merasa cemas. Yaitu sebelum mengetahui isi materi dalam modul ini saya sedikit khawatir atau cemas karena tidak mampu begitu dalam mengikuti dan memahami serta mengaplikasikan materi yang akan saya pelajari. Yang kedua adalah saya merasa tertarik. Nah, setelah mempelajari materi dalam eksplorasi konsep, saya mulai tertarik nih dalam mendalami isi dari modul ini. Kemudian yang ketiga yaitu saya merasa senang. Saya merasa senang saat mampu melakukan praktik coaching bersama dengan rekan CKP lain, baik dalam ruang kolaborasi maupun dalam demonstrasi kontekstual. Dan yang keempat, saya merasa semangat atau saya itu optimis untuk bisa mampu mengaplikasikan ilmu yang telah saya dapat di sekolah saya tempat saya mengajar. Kemudian apa sih yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Nah, saya itu sudah mampu berkolaborasi dengan rekan sesama CGP saat mempraktikkan proses coaching menggunakan alur TIRTA dan sesuai dengan prinsip coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, baik berperan sebagai coach, coachee maupun sebagai observer. Lalu, hal apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Nah, yang perlu diperbaiki yaitu kemampuan dalam membuat atau mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat menggali informasi permasalahan pada diri coachee sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Nah, setelah saya mempelajari modul 2.3 ini, yaitu tentang coaching dalam supervisi akademik, kompetensi saya mulai berkembang ditandai dengan mampu mempraktikkan proses coaching menggunakan alur TIRTA baik sebagai coach, coachee maupun observer atau pengamat. Saat saya mempraktikkan proses coaching, saya harus mampu mengendalikan diri dari asumsi-asumsi pribadi dan rasa emosi sehingga muncul kematangan berpikir dan bertindak agar sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan mampu memaksimalkan potensi. Yang kedua yaitu analisis untuk implementasi dalam konteks CKP. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Dengan pertanyaan, bagaimana agar prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah? Prinsip coaching dapat diterapkan jika kepala sekolah itu memiliki pengetahuan tentang coaching dalam supervisi akademik dan mau mengaplikasikannya. Kegiatan supervisi jangan hanya bertujuan sebagai bagian penilaian guru saja, tetapi supervisi harus dijadikan sebagai cara untuk meningkatkan kompetensi akademik guru, sehingga tidak hanya melakukan observasi kelas saja, tapi harus ada percakapan pra-observasi dan pasca-observasi.
Dalam percakapan pra-observasi, kepala sekolah harus mendiskusikan perencanaan yang akan dilakukan oleh guru. Sedangkan pada saat pasca observasi, kepala sekolah memberikan umpan balik atau tindak lanjut terkait dengan pelaksanaan observasi kelas yang akan dilakukan oleh guru tersebut. Lalu, bagaimana mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru? Nah, coaching dalam supervisi akademik itu dapat berpengaruh dalam terwujudnya pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid adalah hal yang sangat penting untuk diterapkan dalam lingkungan sekolah. Agar dapat terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid, maka guru harus memiliki kompetensi menjadi seorang pemimpin dalam pembelajaran. Menjadi pemimpin pembelajaran harus memahami perkembangan murid secara menyeluruh, tidak hanya dari aspek kognitif saja, namun juga harus memahami karakter dan sosial emosional murid. Dengan demikian, tujuan coaching dalam supervisi akademik untuk mengembangkan kompetensi guru agar dapat meningkatkan kinerja dan terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CKP, baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan terberat adalah menyergamkan pemahaman tentang coaching dalam supervisi akademik kepada komunitas sekolah. Supervisi akademik hanya dijadikan sebagai penilaian rutin kepala sekolah kepada guru saja. Seharusnya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kompetensi guru. Lalu, bagaimana memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi? Alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh komunitas sekolah saat kegiatan rapat guru atau terjadi penyeragaman persepsi tentang makna supervisi akademik. Solusi selanjutnya adalah dengan memberikan contoh praktik coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh seluruh komunitas sekolah. Yang ketiga yaitu membuat keterhubungan. Hal ini berdasarkan pengalaman masa lalu. Saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah dan juga pengawas sekolah. Namun keduanya hanyalah sebatas menjalankan kewajiban saja tanpa mengetahui makna supervisi yang sebenarnya. Kegiatan supervisi akademik hanya dilakukan saat kepala sekolah atau pengawas sekolah melakukan observasi kelas dan menanyakan administrasi guru tanpa adanya kegiatan pra-observasi dan pasca-observasi. Sehingga hanya sebatas pemberian nilai guru saja. Penerapan di masa mendatang, kedepannya kegiatan supervisi ini seharusnya dijadikan sebagai salah satu bagian dalam peningkatan kompetensi guru dalam bidang akademik dengan menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Yang pertama yaitu modul 2.1. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Begitu pula dengan praktik coaching, yang harus memaksimalkan potensi coach agar dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kemudian pada modul 2.2, dalam pembelajaran sosial emosional atau PSE terdapat teknik stop dan mindfulness yang dilakukan untuk dapat membuat suasana menjadi lebih kondusif. Saat melakukan coaching pun, seorang coach harus menerapkan teknik tersebut agar dapat fokus dan terwujud kehadiran penuh saat melakukan proses coaching. Nah, yang terakhir yaitu informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar pendidikan guru penggerak. Faktor utama dalam pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala sekolah. Kesadaran kepala sekolah akan kompetensi supervisi yang harus dijadikan semangat dan dukungan oleh para guru. Coaching yang diberikan kepala sekolah akan memberikan pengaruh pada proses pembelajaran. Suasana kebersamaan sekolah yang mendukung bisa dijadikan sebagai sarana untuk membangun kinerja lebih maksimal dan kegiatan supervisi akan berjalan dengan nyaman. Demikianlah koneksi antara materi modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya.
Terima kasih telah menyaksikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.